Teman, terima kasih sudah sampai lagi di YouTube channel Yohanes Prayoga. Kali ini kita akan membahas tentang analisa lagi. Nah, dan pagi tadi sampai siang kita membuat sebuah polling, yaitu polling tentang setujukah kalian jika saya membuat analisa setiap hari di YouTube seperti analisa sebelumnya? Dan jawabannya ada banyak ya, itu 96% ya, 96% jawab iya dan 4% itu tidak. Terus habis itu ketika iya, apa saja analisa yang ingin kalian analisakan untuk tambahannya? Yang pemenangnya adalah BTC sama XRP. BTC 51%, XRP ada 42%. Jadi P Network saya analisakan untuk hari ini adalah P Network, BTC sama XRP. Oke, kita harus tahu dulu pada saat video ini dibuat yaitu jam 11.49 dini hari ya, pada tanggal 27. Berarti kita akan menganalisa pada jam saat ini. Jadi besok jam 7 saya upload ya. Bentar, saya mau nambang dulu, lupa. Ini udah kelewat. Oke, buat teman-teman yang ingin bergabung di grup SDM Maju, silakan masuk saja ke t.pionermaju, t.me pioner maju, atau kalau kalian sudah punya namanya Telegram, silakan masuk ke @pionermaju atau searching saja namanya @pionermaju. Nanti akan masuk ke grup kita ya. Di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan kita buat dan jawaban-jawaban yang bisa kalian dengarkan gitu ya. Kebanyakan saya menggunakan voice call ya, voice note ya, voice note. Oke. Berikutnya bagi teman-teman yang belum punya OKX silakan daftar menggunakan link yang ada di bawah di deskripsi. Untuk teman-teman yang menggunakan TikTok langsung saja masuk ke YouTube channel Yohanes Prayoga agar nanti bisa klik link di bawah ini untuk menjadi anggota OKX-ku ya. Ketika sudah menjadi anggota OKX-ku nanti bisa banyak sekali fasilitas yang akan saya berikan untuk minggu-minggu berikutnya. Oke, kita sekarang lanjut saja ke analisa yaitu P Network dulu ya. P Network kemarin saya analisakan bahwa akan menuju ke 61,8. Oh, analisaku hilang ya. Aku harus buat lagi. Saya buat lagi. Ternyata kemarin sudah saya beri acuan di mana ketika dia mampu ke bawah lagi, maka dia akan mengejar 61,8. Sorry. Sorry. Oke. Saya kemarin bilang dia akan turun kembali ke 1,68 ya. Ini ternyata nggak nyampe dan saya bilang kan di akhir bahwa ketika ada candle yang besar banget, nah ini candle besar banget hijau, maka dia akan naik kembali gitu ya. Maka dari pagi itu naik dan sekarang mulai turun lagi. Nah, kemungkinan turun ini akan menuju ke 61,8 atau 0,618 ya. Oke. Dilihat dari candlenya merah besar banget, berarti menandakan seller kuat. Jadi kemungkinan akan mencari titik-titik Fibonacci yaitu 0,5 atau 0,618 mungkin ya, bisa jadi. Tetapi ingat ketika memang tetap seperti kemarin akan terjadinya candle hijau yang naik melewati candle merah ini, maka ini akan naik kembali ya teman-teman. Apalagi dia menembus namanya high-nya yang sebelumnya. High-nya yang sebelumnya di mana? High-nya yang sebelumnya aku pakai panah aja biar enak ya. High-nya yang sebelumnya ada di sini. Nah, di sini adalah high sebelumnya ya. Di sini. Berarti kalau dia itu naik tembus ini, maka dia akan kembali naik gitu ya. Tapi kalau ini tetap merah dan tidak bisa melewati ini atau ada engulfing naik, maka dia akan terus turun mengejar yang pertama adalah 0,5 dan yang kedua adalah 0,618 yaitu di harga 2,13 dolar atau cukup di 2,29 dolar gitu ya. Itu untuk P Network. Nah, sekarang kalau kalian lihat itu beda kayak kemarin. Ini ada namanya moving average, teman-teman. Ini garis-garis warna biru, warna orange, kuning, ada warna hitam, itu namanya moving average. Dengan pengaturan adalah simple moving average periode 20 ya. Di sini ada periode 50, di sini ada periode 100 gitu ya. Saya pakai warna aja biar enak ya. Nah, hitam itu menandakan periode 20 yang dimana sekarang candle bermain-main di bawah yang hitam. Sehingga ini mencoba untuk melewati bawah sehingga nanti akan mengejar yang kuning gitu teman-teman ya. Ketika kuning tertembus lagi akan mengejar yang biru. Kayak gitu. Intinya kayak gitu simpelnya. Berarti untuk kesimpulan untuk P Network, ya, kemungkinan besar untuk P Network adalah dia kalau bertahan di bawah moving average atau simple moving average yang warna hitam atau garis warna hitam, kemungkinan dia akan mengejar ke warna kuning. Setelah mengejar ke warna kuning itu kalau dia nggak mampu untuk menembus warna kuning, dia akan kembali naik. Itu kemungkinan yang pertama.
kemungkinan yang kedua adalah mana ini? Nah, kemungkinan yang kedua adalah dia bisa turun kembali. Kalau memang tembus ke kuning, dia akan mengejar yang biru. Ketika nggak kuat, berarti kembali naik di sini. Nah, sementara ini dulu. Tapi diingat-ingat kalau memang di time frame 1 jam itu ternyata sangat kuat, tiba-tiba ini naik ya. Tiba-tiba ini naik melewati ini ya, melewati merah yang sebelumnya atau candle merah yang sebelumnya, maka dia akan kembali naik lagi sampai parah gitu ya. Sampai parah itu ya tetap ada batasnya, bisa lebih dari 3 dolar, bahkan bisa lebih dari 3,2 dolar gitu teman-teman ya. Tinggal tunggu kalau memang nggak ada candle naik. Nah, candle naik itu yang saya maksud adalah seperti ini. Nah, ini adalah candle merah, candle merah, candle merah, candle merah ya, tiba-tiba ada candle hijau gede. Ya, itu namanya engulfing, teman-teman. Ada candle merah, terus tiba-tiba ada candle hijau besar. Maka dia akan naik kembali gitu ya. Nah, di sini juga ketika dia itu ada merah-merah, ini kan ada 2 merahnya ya. Di sini ada 2 merah, di sini ada 2 merah. Ketika nanti itu ternyata candle berikutnya itu hijau, warna hijau melewati ini, ya melewati ini, berarti dia tembus gini ya. Dan hijau warnanya, maka dia kemungkinan bisa terus naik gitu ya, bisa terus naik. Jadi hati-hati. Kalau nggak mampu untuk menembus itu berarti masih ada kemungkinan turun sesuai dengan garis-garis yang saya buat gitu ya. Itu untuk Pinetwork. Ini sudah berapa menit? Ya 7 menit ya Pinetwork doang. Oke, lanjut ke BTC USDT ya, BTC USDT. Oke, BTC USDT kita ngambil yang punya Binance. Oke, kita lihat di sini BTC USDT langsung saja ya teman-teman. Di sini BTC USDT dia sempat koreksi namanya ya, sempat koreksi dan kita akan ukur namanya koreksinya. Nah, ini kan dia turun. Terus habis itu dia naik kembali dan ini sekarang mulai turun. Nah, kita ukur koreksinya itu seperti apa, menggunakan seperti biasa kalau saya sukanya adalah Fibonacci retracement dari penurunan ini. Nah, penurunan di sini ternyata dia sudah melewati 618 ya, di sini kan 618 di sini. Nah, tetapi di dalam 618 ternyata dia kembali turun. Nah, kembali turun ke sini. Berarti menandakan kemungkinan besar dia akan melewati sini. Nah, bisa turun lagi ke 80.000 perkiraan ya. Perkiraan saya sih ke 80.000. Oke, perkiraan 80.000. Karena penurunannya lumayan kuat gitu ya, lumayan kuat dan bisa saja turun lagi ke 80.000 untuk BTC USD teman-teman. Oke, setelah itu lanjut. Ini tentang Fibonacci dan BTC USD. Sekarang kalau kita lihat dari moving average, kita lihat dari yang namanya indikator ya. Indikator di sini kita lihat dari yang warna hitam dulu, yang terkecil ya, yang terbesar dulu dah paling enak. Yang terbesar masih mengatakan bahwa dia itu turun ya. Gini miringnya miring turun. Jadi garisnya garis birunya itu turun. Itu yang moving average 100 ya. Menandakan bahwa penurunannya masih kuat. Terus yang kuning juga ya, sempat tersentuh di sini. Ternyata dia tidak mampu untuk melewati ini, maka tidak akan ke warna biru. Jadi dia itu masih kuat dan dia mantul di situ. Ya, mantul turun lagi ketika nyentuh itu turun lagi. Nah, sekarang kalau kita perhatikan yang warna hitam. Yang warna hitam memang itu turun drastis dari sini ya, turun drastis miring terus. Nah, kalau kita perhatikan dari sini dia mulai condong untuk berbelok untuk naik. Tetapi dia masih candlenya atau price-nya saat ini masih main-main di bawah. Ya, masih main-main di bawah. Maka bisa diasumsikan bahwa teman-teman ketika bermain-main di bawah, ini kemungkinan yang warna hitam akan kembali condong ke bawah. Ya, condong ke bawah itu maksudnya kayak gimana? Ini miring ke bawah itu adalah gini ya, ini miring ke bawah, ini berarti miring ke atas gitu ya. Condong ke atas atau condong ke bawah. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, karena ini mulai condong ke atas, tapi pergerakan itu masih ada di bawah, kemungkinan ini akan berubah lagi menjadi condong ke bawah. Sehingga analisanya adalah sama seperti Fibonacci tadi, bahwa kemungkinan pergerakan untuk BTC USD akan mengalami penurunan bisa seminimal mungkin berada di 82.462 per 1 BTC ya. Tetapi ketika ngelihat tren karena turun sangat kuat itu bisa menembus paling low ini yaitu 82. Itu bisa menembus dan bisa nyampe ke 80.000 harganya per 1 koin ya. Itu untuk BTC. Berarti kemungkinan atau kesimpulan untuk hari ini adalah BTC kemungkinan akan turun. Nah, kemungkinan gagalnya gimana? Kemungkinan gagalnya adalah ketika dia itu melewati warna hitam ini, garis warna hitam ini ke atas. Nah, berarti akan mengejar kuning. Ketika kuning ini tertembus juga, maka akan mengejar yang warna biru. Gitu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya di sini.
untuk moving average atau simple moving average. Oke, selanjutnya kita masuk ke XRP karena dia punya polling terbesar juga untuk XRP. XRP USDT ya. Kita lihat menggunakan apa enaknya? Binance juga. Binance juga. Nah, sekarang kita lihat ini XRP. Saya garis-garis dulu ya. Di sini ada support ya. Di sini ada support atau low yang sebelumnya. Oke, di sini ada support atau low sebelumnya, itu adalah sebuah batasan dan di bawah itu ada low berikutnya, yaitu low paling bawah lagi, yaitu di sini ya. Nah, oke, sudah kita kasih celah di situ atau kasih kotak di situ untuk kita perhatikan. Nah, sekarang kita langsung perhatikan aja dengan namanya moving average atau indikator. Nah, dari sisi indikator kita lihat yang terbesar tetap mengarah turun atau garisnya adalah miring turun, maka kemungkinan besar masih punya power untuk turun. Dan dia sudah sempat menembus yang kuning, ya, tetapi digagalkan lagi untuk turun, digagalkan lagi untuk naik, maka dia itu cenderung turun lagi, ya, karena dia sempat nembus ke atas, ternyata ditembus lagi ke bawah, itu cenderung turun lagi. Nah, di hitam juga sama, dia sempat tembus ke kuning, gak jadi, ke hitam lagi, makin turun lagi. Maka kelihatannya untuk dari sisi indikator kuning dan hitam itu datar, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, ya, saya hapus dulu ini biar nggak terlalu pendek. Saya akan buat lagi di sini, ya. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sini turun tajam kuning ini. Nah, di sini mulai condong-condong melemah nih turunnya. Dan di sini mulai naik. Ya, miring naik dan sekarang adalah sedikit turun, cuman nggak terlalu turun banget. Begitu juga yang hitam. Yang hitam turun, terus habis itu dia mulai condong untuk datar. Anggapannya dia naik turun, tapi nggak terlalu signifikan gitu ya naik atau turunnya. Nah, menandakan bisa terjadi di sini adalah penurunan yang moderat. Moderat itu dalam arti penurunan yang tidak terlalu tinggi. Ya, tidak terlalu tinggi penurunannya. Kecuali teman-teman, kalau bisa menembus low yang ini ya, menembus low yang ini, dia ternyata turun tembus ke sini. Ya, tembus ke bawah sini, maka dia akan mengejar low yang ini atau dia memiliki target ke low yang ini, teman-teman. Ya, low yang di sini di 2,09 dolar. Oke, kemungkinan ke situ. Tetapi akan gagal analisa ini ketika dia bermain lagi atau naik lagi ke atas kuning, maka dia secara otomatis akan mengejar warna biru. Oke, itu analisanya untuk XRP ya teman-teman. Silahkan kalian perhatikan, kalau nggak ngerti silahkan ulang lagi videonya. Karena kita waktunya terbatas, ini sudah 14 menit ya. Karena waktunya terbatas, silahkan kalian putar ulang saja videonya untuk lebih jelasnya, pelan-pelan dipahami apa yang saya maksud. Dan sedikit istilah-istilah yang mungkin tidak dimengerti dicari tahu di Google. Oke, begitu ya. Siap? Beres? Itu saja analisanya, semoga bermanfaat dan jangan lupa gabung di grup Telegram kita yaitu Pioner SDM Maju. Bukan hanya sekedar membahas P-Network tetapi juga analisa-analisa untuk BTC, Ethereum atau XRP seperti tadi dan jelasnya P-Network ya. Lebih banyaknya pasti P-Network. Itu aja. Yuk saya tunggu di grup Pioner Maju, t.me Pioner Maju. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya Yohanes Agung Prayoga. Salam cerdas, salam sehat dan salam damai. SDM Indonesia langsung jos tinggi banget dan semuanya bisa cerdas ya. Agar apa? Agar tidak mudah dimanipulasi. Oke, bye bye.